Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semangat pagi anakku, tetap semangat. Jangan pernah kita kehilangan semangat kita meskipun belajar kita pada kondisi yang seperti ini, tidak masalah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Ini sesuatu yang gaib yang harus kita imani. Karena iman itu ada di dalam hati dan ini tidak terlihat, maka kita harus percaya dengan itu semua. Ini yang akan kita pelajari, beriman kepada hari akhir. Apa aja yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian. Nanti kita akan bicara tentang pengertian beriman kepada hari akhir. Lalu yang kedua ini kita akan mempelajari tentang fungsi beriman. Fungsi beriman itu untuk apa? Lalu kita mempelajari ini tentang dalil hari akhir. Dalil-dalilnya apa? Baik dalil Quran maupun dalil-dalil dari alam raya ini. Selanjutnya kita belajar tentang macam-macam kiamat. Ada berapa kiamat itu? Kita nanti bisa kita pelajari di sini ya. Nah, ini juga ada tanda-tanda kiamat, tanda-tandanya apa saja yang bisa menunjukkan bahwa itu akan terjadi kiamat. Selanjutnya kita pelajari tentang peristiwa yang terjadi di hari akhir nanti apa itu ini ya. Lalu kita pelajari pula perilaku beriman kepada hari akhir. Perilaku yang sesuai yang menunjukkan kita beriman pada hari akhir itu apa. Oke, ini semua tidak kita bahas dalam satu video ini. Ini nanti akan kita bagi dua. Nah, mungkin untuk video kali ini hanya sampai tanda-tanda beriman kepada hari kiamat gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah alur hidup manusia di dunia ya. Pertama, orang itu kan di alam kandung, itu alam tersendiri. Lalu lahir seperti ini ya. Seperti ini ada gambar bayi ini ya. Lalu sudah menjadi anak-anak kita, perjalanan kita. Lalu kita menjadi dewasa. Lalu kita menjadi orang tua. Nah, ini kenapa contohnya laki-laki hanya memudahkan. Perempuan juga begitu, mengalami proses yang sama dalam perjalanannya. Lalu kita meninggal dunia, ya, nggak usah takut, ini hanya gambar, hanya gambar, nggak usah takut. Ini meninggal dunia, setelah kita meninggal dunia, kita pindah ke alam, namanya alam barzah. Alam yang berbeda dengan alam dunia, yaitu ini adalah jembatan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi kita harus melewati ini, tidak bisa tidak melewati ini. Nah, kemana setelah kita dari alam barzah? Inilah yang disebut dengan alam akhirat nantinya. Ya, ini yang harus kita percayai. Nah, kalau pada saat kita di alam kandung, itu kita nggak percaya kalau ada dunia, kan? Nggak lihat ya. Tapi ternyata kita ke dunia. Setelah kita di dunia ini, kita nggak lihat apa yang terjadi di alam barzah. Tapi nanti ada. Dari alam barzah kita belum lihat alam akhirat, tapi nanti ada. Kemana setelah itu? Itulah ke akhirat. Ya. Ini pengertian beriman kepada hari akhir. Pengertian beriman, hari akhir itu berarti hari kiamat. Atau hari kehancuran, karena hancurnya alam semesta ini. Hancur semuanya. Atau hari kebangkitan, karena di situ ada dibangkitkannya manusia. Untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Kamu hari ini ngapain, kemarin ngapain, ngelakuin dosa apa, itu nanti akan dibangkitkan untuk menerima pertanggungjawaban itu. Beriman kepada hari akhir yaitu meyakini. Jadi kalau kamu beriman pada hari akhir itu kamu meyakini bahwa dunia dan segala yang ada di dalamnya pasti binasa. Tidak ada yang tidak binasa, itu kita yakini. Kalau kita sudah meyakini itu bahwa semuanya akan hancur, rusak, binasa, itu berarti kita beriman kepada hari akhir. Dan kita membenarkan adanya kehidupan abadi sesudah kehidupan dunia ini. Kita meyakini, yang pertama, kita meyakini bahwa dunia ini akan binasa, segala isinya. Yang kedua, kita meyakini bahwa ada kehidupan kekal sesudah kehidupan dunia ini. Ini kuncinya kita beriman kepada hari akhir. Nah, tidak ada sesuatu itu yang tidak rusak, mesti rusak dan berganti lagi. Begitu juga kita, perjalanan kita seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, pengertian beriman kepada hari akhir. Saya tekankan, ada dua hal. Yang pertama meyakini dunia dan segalanya itu
akan binasa ya. Dan yang kedua, kita harus membenarkan dan meyakini bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Nah gitu. Nama-nama hari kiamat, ini nama-namanya. Banyak sekali nama-nama hari kiamat, ini ada beberapa saja ya. Yaumul kiamah itu hari kiamat. Yaumuddin namanya juga, hari pembalasan. Yaumul fath, hari kemenangan. Itu juga nama lain dari kiamat. Yaumut tolak, hari perpisahan. Pemisahan antara yang baik dan yang buruk gitu ya. Yaumul jam'i, hari berhimpun, dikumpulkan semuanya. Yaumul khulud, hari kekekalan. Karena di dunia ini binasa, di akhirat nanti kekal itu. Yaumul khuruj, keluar, dikeluarkan. Yaumul hasr, hari penyesalan. Terus menyesal kabeh sudah nggak bisa kembali lagi. Yaumul fasl, hari pemisah. Antara yang baik dan yang buruk dipisah. Kalau di dunia masih satu. Itu. Yaumut taghabun, hari ditampakkan semuanya. Kebaikan ditampakkan, keburukan ditampakkan. Semua terlihat nyata. Di rekaman-rekaman kita terlihat semuanya. Itulah hari kiamat. Lalu fungsinya apa? Kita beriman kepada hari akhir ini gitu ya. Yang pertama sebagai pemelihara diri. Harus selektif dalam berbuat. Karena semua akan dipertanggungjawabkan. Kan semua ada akibatnya nanti kita lihat dari perbuatan kita. Yang kedua ini sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk mentaati perintah dan menjauhi larangannya Allah. Jadi kita berdisiplin dan bertanggung jawab. Karena semua yang kita lakukan akan dimintai pertanggung. Yang ketiga sebagai penunjang ketenangan dan ketentraman karena telah melaksanakan ibadah. Jadi kita tenang karena sudah melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah. Kita tenang, kita tentram gitu ya. Yang keempat ini fungsinya kita sebagai penyadaran bagi manusia yang lupa diri. Bahwa dunia ini nisbi itu sementara. Sementara akhirat itu adalah kekal selamanya. Yang kelima sebagai pewujud dan dari akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia. Perwujudan akhlakul karimah itu gimana? Dengan meyakini iman kepada hari akhir, kita tidak berani bohong, kita tidak berani dusta, kita tidak berani mencuri karena semua akan kita pertanggungjawabkan. Begitu juga menghilangkan sifat buruk pada manusia, tidak berani sombong, semua ini hanya titipan, hanya tidak abadi. Apa yang kita punya juga tidak abadi. Semuanya adalah titipan, tidak riak dan lain-lain. Itu adalah fungsi kita beriman kepada hari akhir. Jadi fungsinya. Jadi kalau kamu sudah merasakan begini, berarti iman itu berfungsi dalam dirimu. Dalil kebenaran hari akhir. Ini dalilnya menurut Quran ya. Ini Quran dulu kita. Apakah benar ada hari akhir itu? Informasinya dari Quran begini. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini saya yakin kalian sudah hafal ya. Apabila bumi digoncang dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban beratnya yang dikandung, goncang. Gempa bumi aja seperti itu ya. Gunung meletus seperti itu. Apalagi kalau seluruh bumi ini digoncangkan seperti itu. Ini yang pertama. Informasi dari Quran. Idza waqa'atil waqi'ah laisa li waq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat saba'am mumbatha. Itu. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan. Apabila bumi diguncang sedahsyat-dahsyatnya dan gunung dihancur sehancurnya, maka jadilah dia debu yang bertebaran. No, gunung aja bertebaran. Betapa dahsyatnya kiamat. Apalagi kita malah hilang kita gunung yang besar aja bertebaran seperti debu. Ini yang al-qiyamah ini. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yauma idin aina mafar. Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia bertanya, kemana tempat kami lari? Nah, ini baru sadar setelah dunia ini hancur dan berantakan. Nah, ini dasar dari Quran ya. Lalu bagaimana dengan dasar dari ilmu-ilmu modern ya? Menurut ilmu geologi misalnya, bumi itu terdiri dari semacam gas panas. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas yang karakternya berkembang dan mendesak keluar, pengen keluar.
Bumi tidak meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar. Suatu saat, tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan. Dari tekanan dari dalam. Namun satu saat tekanan gas dari dalam itu melemah dan habis. Karena gasnya habis dan lambat laut menjadi cair dan beku. Sementara itu tekanan dari luar sangat kuat, maka bumi hancur dan isinya. Ilmu geologi juga mengatakan bisa terjadi seperti itu. Jadi klop dengan informasi Quran dengan ilmu-ilmu modern. Bagaimana dengan ilmu astronomi? Ahli astronomi menjelaskan bahwa planet-planet yang beredar di angkasa mengelilingi matahari, peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan. Rapi tanpa terjadi tabrakan. Dan benturan karena adanya daya tarik-menarik yang tidak selamanya utuh. Dan itu semakin lama semakin habis. Daya tarik dan keseimbangan itu semakin lama semakin habis. Bisa kita bayangkan seandainya suatu saat nanti keseimbangan itu tidak ada lagi. Bumi akan meluncur dengan dahsyat dan menabrak matahari. Dengan begitu bumi hancur. Nah ini ilmu astronomi mengatakan seperti itu. Jadi ilmu modern sama informasinya dengan yang disampaikan oleh Quran. Dan Quran menjelaskan dengan sangat detail tentang itu. Maka siapa yang ragu dan tidak meyakini keimanannya kepada hari akhir ini sungguh-sungguh sangat kasihan, hidupnya kasihan. Karena ini keimanan kita, kepercayaan kita. Nah, macam-macam kiamat, ada kiamat suhro dan kiamat kubro. Bukan sukro ya, kalau sukro itu kacang. Ini kiamat suhro dan kiamat kubro. Kiamat suhro itu apa? Nah, itu kan. Kiamat suhro itu kiamat kecil. Ada kecil, ada besar. Rusak atau hancurnya bagian dari alam semesta. Bukan alam semesta dan seisinya, tapi bagian-bagian dari alam semesta itu rusak dan hancur. Hanya bagiannya saja. Contoh gempa bumi, tsunami, kematian itu contoh dari kiamat suhro. Di dalam Quran diinformasikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi kematian itu biasa, pasti semuanya. Dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Semua orang meninggal ya. Yang kedua, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa dan tetap kekal zat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dzul jalali wal ikram. Ini namanya ikram ya, ikram. Ini adalah kiamat suhro yang kecil itu tadi. Ini contohnya banjir, itu bagian dari perwujudan kiamat itu. Banyak orang mati, banyak orang tenggelam dan ada kematian. Contoh kiamat suhro. Ada kecelakaan seperti itu. Ada gempa bumi yang dahsyat itu contoh dari kiamat suhro itu sendiri. Lalu kiamat kubro itu apa? Kiamat kubro itu kiamat besar yang dahsyat. Jadi hari hancur dan musnahnya alam semesta. Jadi alam semesta dan isinya hancur lebur. Itulah yang dinamakan kiamat kubro. Kiamat kubro itu rahasia Allah dan akan datang dengan kehendaknya. Itu rahasia Allah, tidak dikasih tahu. Meskipun Nabi sudah mengatakan kiamat itu sudah dekat, tapi dekatnya itu kapan? Itu tujuannya supaya kita siap-siap. Kapanpun terjadi kita siap. Itu rahasianya Allah. Hanya Allah yang tahu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya guncangan dari hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang amat dahsyat dan besar. Itu dahsyat sekali kiamat itu ya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Dan bahwasanya saat kiamat itu pasti datang dan akan aku rahasiakan untuk memberi pembalasan kepada setiap diri menurut apa yang telah diusahakan. Jadi supaya mereka itu mengusahakan melakukan yang terbaik dan nanti akan diberi pahala oleh Allah bila itu kebaikan dan bila itu dosa akan diadab oleh Allah. Jadi apa yang kamu lakukan itu hati-hati. Kalau kebaikan diberi pahala oleh Allah.
Kalau itu keburukan akan diazab oleh Allah. Hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai kita melakukan keburukan. Nah ini kiamat ini benturan-benturan, hancurlah kita. Ini hanya ilustrasi saja karena belum pernah terjadi ya. Ilustrasi ini udah hancur semua, bumi menabrak matahari, hancur. Kita apa yang terjadi ya, hancur semuanya. Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kiamat kecil itu ya enggan menerima sedekah. Dua ini sedekah kok emoh gitu ya kan. Ini sudah enggan itu. Ya, munculnya orang-orang yang mengaku nabi gitu. Jadi ada orang yang mengaku nabi itu tanda ya. Kurangnya sifat amanah, sudah tidak pada amanah gitu ya. Banyak pejabat yang zalim, banyak ya perzinaan, zina, hati-hati ya anak-anak ya. Minuman keras, obat terlarang merajalela itu tanda-tanda kiamat kecil itu. Memperindah masjid tapi tidak pernah memakmurkan lah. Masjid kan bagus-bagus ya, tapi jamaahnya kosong. Nah ini berlomba-lomba mendirikan bangunan, oh bangunannya besar-besar, amalnya nggak ada itu ya. Banyaknya pembunuhan, kasus-kasus pembunuhan banyak sekali itu. Bayi-bayi dibuang, masya Allah luar biasa. Merajalelanya sadisme, sadis itu. Sama manusia saling membunuh, sadis sekali. Pemutusan silaturahim, tidak lagi membangun, menjalin silaturahim, malah diputus. Merajalelnya riba dan sifat kikir. Wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Nah ini bahaya. Ini ya kelihatannya menutup aurat tapi masya Allah luar biasa. Ini tanda kiamat-kiamat kecil itu sudah. Banyaknya kebohongan dan informasi yang simpang siur, hoax, merajalela di dalam dunia internet kita. Nah ini tanda-tanda kiamat besar. Turunnya Imam Mahdi, adanya Dajjal nanti, turunnya Isa Al-Masih, datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari arah barat. Matahari sudah dari barat. Selama ini kan dari timur ya. Lenyapnya Al-Quran dan mushaf dan hati manusia. Dari mushaf dan hati manusia. Mushafnya hilang, apalagi di hatinya manusia malah nggak ada yang berpedoman pada Quran. Rusaknya Ka'bah di Mekah. Dukon, itu kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang orang yang beriman sejati sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat yang lainnya ya. Ini pernah diramalkan orang dukun itu katanya kemarin mau ada kiamat ternyata nggak jadi itu ya. Wong kiamat itu yang tahu Allah. Kita hanya bisa mengetahui tandanya, jangan menebak-nebak itu karena itu bisa apa ya melanggar ketentuan Allah sendiri. Bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semua, sudah kafir semua nanti bisa datang untuk menyelamatkannya seperti itu. Alhamdulillah ini sudah selesai. Tugas yang harus kamu lakukan hari ini setelah mendengarkan ini tadi adalah satu, dampak yang terjadi pada diri Anda setelah Anda beriman kepada hari akhir itu apa? Saya ulangi ya, tugasnya dampak Anda beriman kepada hari akhir itu apa? Nanti kirim ke WA saya. Jawaban Anda kirim ke WA saya. Hari ini juga. Dampak yang Anda rasakan setelah Anda beriman kepada hari akhir. Ini bersambung dulu, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.